kemakruhan di dalam wudu, kalaupun Anda lakukan tidak dosa, tapi hendaknya Anda hindari. Boros dalam menggunakan air halal, air mubah. Boros menggunakan air, tapi air yang memang air milik umum atau milik sendiri. Ini harus ada catatannya, saya berikan catatan kaki saja. Air sendiri, Anda punya kolam, Anda wudhu pakai biur begitu, itu makruh. Atau di lautan, air lautan kan milik bersama ya. Tapi kalau Anda berwudhu dengan air yang diwakafkan untuk wudhu saja, maka berlebihan menjadi haram. Ini di catatan kaki, kalau kami tuliskan, sudah tuliskan belum? Kemakruhannya jika air adalah milik sendiri. Kemakruhannya adalah air milik sendiri atau milik umum seperti air sungai dan telaga, atau air yang diwakafkan untuk umum untuk bermacam-macam kepentingan. Adapun jika air adalah air yang diwakaf untuk wudhu, maka membasuh lebih dari 3 kali hukumnya adalah haram. Melebihi 3 kali, berlebihan melebihi dari 3 kali haram. Karena air itu hanya diberikan untuk wudhu. Mungkin tidak kebayang di sini air itu. Ada sebagian tempat ada air diwakafkan untuk minum saja. Musabbal lisyurbi, untuk minum. Air untuk wudhu saja. Kalau untuk wudhu tidak boleh Anda bawa pulang ke rumah untuk masak nasi. Harus untuk wudhu. Karena ada sebagian tempat air terbatas. Tapi kalau air adalah memang milik Anda sendiri, air milik bersama, air kolam umum dan sebagainya, itu air bebas. Berarti Anda kalau menggunakan berlebihan hukumnya makruh. Lebih dari 3 kali biur. Wah. Jadi tetap penggunaannya adalah ekonomis, sederhana, jangan berlebihan. Berlebihan adalah makruh. Ini poin, ini titik ini juga penting. Ini kasih footnote juga kalau perlu nanti. Meminta bantuan dalam membasuh tanpa udzur. Anda wudhu minta bantuan kepada orang lain, ini makruh kecuali dalam keadaan darurat. Karena wudhu ini ibadah, nggak boleh gaya orang sombong. Wudhu itu ibadah. Siramin, wah kayak gaya banget, kayak bos. Wudhu itu menghambakan diri kepada Allah, maka hendaknya gerak-gerik kita, gerak-gerik orang yang menghambakan diri. Bilang, sini siramin, wah gaya banget. Oh, sombong. Sombongnya haram. Gayanya ini loh yang makruh. Kalau kita sombong beneran haram. Cuman ini kan minta tolong, tolong siramin. Biarpun kita tidak sombong, tapi ini kan gayanya orang sombong, maka makruh. Tapi kalau sombong beneran haram. Gayanya sombong, wah ini ke orang biasa, saya bukan orang biasa, wudhu saya harus beda dong. Ada nyiramin, saya punya 16 pembantu, yang satu bagian muka, sombong, haram. Tapi kalau kita tanpa udzur minta tolong siramin, kecuali minta itu siram makruh, kecuali udzur. Kita nggak bisa, repot, kerannya nggak jalan, harus pakai tuang, dituangin tiba jatuh kita, tolong tuangin ya akhi, ada yang nuangin. Atau kita sakit akan sebelah, atau kita tidak mampu, tolong ambil, semoga sehat semuanya. Kita sakit, minta tolong untuk disiramkan, tolong. Ya, itu lain minta tolongnya karena kita punya udzur. Nah, sebabnya kenapa dikatakan makruh? Ini adalah ibadah. Hendaknya kita menampakkan ketawaduan kita di hadapan Allah, bukan gaya sombong. Kemudian berkumur dengan berlebihan saat berpuasa. Ini adalah di saat berpuasa berkumur tetap sunnah. Ya, ini adalah bab puasa ya. Kumur adalah sunnah. Cuman kalau berpuasa jangan berlebihan. Cukup saja berkumur, selesai. Ini adalah bahasan puasa. Memasukkan suatu ke lubang mulut tidak batalkan puasa. Yang batalkan adalah menelannya. Jadi kalau berkumur waktu berpuasa, ya sudah, sunnah tetap sunnah. Cuman berkumurnya berlebihan, enggak. Cukup berkumur, selesai. Dimuntahkan, dilepeh 100%. Kalaupun ada dingin yang tersisa di mulut, itu dimaafkan. Maka jangan sampai Anda menjalankan sunnah berkumur dalam wudhu, setelah itu Anda berludah 1000 kali ludah. Gara-gara merasa ada yang dingin di mulutnya, sehingga kayak mau batal. Ayo, Anda harus yakin bahwasanya selagi Anda sudah lepeh 100%, maka Anda sudah tidak perlu mikirkan yang tersisa. Yang nama dingin tentu namanya air, ada dingin membekas sisanya di mulut, sehingga seolah-olah ada air di mulut kita, padahal sudah tidak ada. Kecuali Anda curang, lepehnya 90%, 10% tersebut, batal puasa Anda.
Ini ya. Jadi dalam berpuasa pun Anda tidak usah ragu berkumur. Maka ini berpuasa kadang-kadang Buya bikin contoh ekstrim kan. Anda bulan puasa bulan Ramadan, masukkan es krim ke mulut, batal tidak puasanya? Enggak batal dong. Yang penting jangan ditelan kan gitu. Yang batal kan nelennya. Nah, cuman iseng banget ngapain es krim masukin ke mulut. Ini berpuasa nanti. Kita punya fikih puasa. Yang haram nelennya. Ngikit jarum pentol nggak boleh, asalkan jangan ditelan. Telan kata dokter juga nggak boleh. Nah, maksudnya ada pembahasan fikih yang ringan. Kadang orang salah paham sebab ada banyak hal-hal sepele tapi tidak ngerti. Kayak begini, berkumur tetap sunnah biarpun kita puasa, biar mulut bersih, tapi tidak boleh kena was-was ngeludah terus sehingga malah kehausan setelah itu. Mendahulukan bagian kiri dari kaki dan tangan, kiri dulu makruh, tetap sah. Kemudian membasuh wajah dengan keras seperti menampar, terlalu semangat Allahu Akbar gitu. Nah, biasa saja, wajah dilembut membasuh wajah. Membasuh lebih dari 3 kali hukumnya makruh, jangan lebih dari 3 kali. Ini adalah tentang wudhu dan selesai. Besok pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mandi besar. Jadi apa sebab-sebab orang wajib mandi besar? Yang menyebabkan kita mandi besar ada sebab-sebabnya. Insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang fikih mandi besar. Sebab mandi besar itu ada 5, singkat saja ada 4 ya. Kapan Anda wajib mandi besar? Kalau terjadi pada Anda 4 hal berikut ini. Sebab mandi besar. Ada 5 biasanya, 5 kemudian tambah 6, 5 bukan 4, 5 yang menjadikan sebab orang wajib mandi besar ada 5. Kami kasih mukadimah hari ini biar pertemuan yang akan datang tinggal langsung penjelasannya. Yang menjadikan Anda wajib mandi besar yang pertama adalah, mohon maaf, keluar mani biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan benar biarpun tanpa senggama. Mani kayak apa? Ada penjelasannya. Air mani bukan air kencing, air mani bukan mani, mani. Nanti penjelasannya. Keluar mani dengan tanpa sengaja sekalipun. Tidur keluar mani, ada mimpi basah, maka wajib mandi. Kemudian yang kedua, bersenggama biarpun tanpa keluar mani, akan kita jelaskan baik senggama dengan manusia atau bukan, naudzubillah misalnya, baik dengan halal atau dengan zina. Ini babnya nanti. Ini isyarat saja. Harapannya kami ada rindu untuk mendengar. Seharusnya punya buku ini semuanya. Ini buku ringan, dibaca ringan. Anda pun setelah mendengar ini di rumah, di musola samping rumah Anda bisa ngajari anak kecil. Sengaja kami beri ada catatan-catatan tambahan, lebih detail lah. Jadi lebih mateng gitu loh. Ini ada banyak catatan-catatan, tapi itu tetap bukunya kita bikin sekecil mungkin. Sekecil ini. Anda baca setengah hari selesai. Nanti maksudnya memegang buku ini kemudian diajarkan. Kemudian setelah itu adalah melahirkan. Kita rinci, melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi nanti. Bayi melahirkan. Pokoknya kata bidan melahirkan, termasuk keguguran di dalamnya. Haid, setelah selesai haid wajib mandi. Nifas, selesai nifas wajib mandi. Sampai di sini. Bisa Anda tambahan mati. Mati mandi, yang memandikan orang lain bukan dia. Masa orang meninggal dunia kamu wajib mandi sendiri? Nggak ada. Nggak disebut, makanya tidak saya masukkan sini. Orang mati tidak wajib mandi, tapi wajib memandikan yang hidup. Kalau orang mati wajib mandi, bangun lagi nih ya, kita yang takut. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab.